Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min hanil wa min huma bi ahadil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min hanil wa min huma bi ahadil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Alhamdulillah nih anak-anak, hari ini kita sudah saum di hari ke-10 ya Bu Alim. Betul sekali Bu Laras, ternyata program Mimbar Ramadan ini telah menemani anak-anak di rumah selama 10 hari Ramadan. Nah, di setiap program Mimbar Ramadan ini ternyata ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Nah, hari ini ada apa saja Bu Alim? Yang pertama ada Yuk Ngaji. Ya, sebelumnya setelah segmen Yuk Ngaji biasanya dilanjutkan dengan segmen apa Bu Alim? Mutiara Kisah nih Bu Laras yang biasa dibawakan oleh Pak Ustadz Diana. Nah, tapi Bu Alim tahu nggak sih kalau hari Kamis ini ada yang berbeda loh? Apa tuh Bu Laras? Nah, setelah Yuk Ngaji, kita akan berganti segmen dengan serba-serbi. Wah, ternyata ada program lagi nih yang pasti udah ditunggu-tunggu sama anak-anak di rumah. Nah, Bu Alim tahu nggak di serba-serbi ini ada apa aja sih? Belum tahu nih Bu Laras, ada apa ya? Nah, di program serba-serbi ini tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan di kolom komentar sebelumnya yang akan dijawab oleh guru PAI SDN 023 Pajagalan. Nah, pasti kalian sudah menunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian untuk dijawab oleh guru-guru PAI dari SDN 023 Pajagalan. Nah, tapi Bu Alin, sebelum kita mulai segmen pertama, Yuk Ngaji, jangan lupa nih klik loncengnya, subscribe, dan like dan komen. Ya, supaya kalian tidak tertinggal video-video selanjutnya tentang Mimbar Ramadan. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen pertama, yaitu Yuk Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dalam program Mimbar Ramadan, masih di segmen Yuk Ngaji. Untuk episode hari ini, kita akan belajar membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109
dan terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kita akan coba baca surat Al-Kafirun dan Bapak terlebih dahulu akan membacakan. Nanti kalian menyimak dan setelah itu kita akan coba baca bersama-sama. Silakan disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, sekarang giliran kalian ya, coba membaca. Nanti Bapak bacakan dulu per ayat, kalian ikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Siap? 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ayat yang kedua. Nah, anak-anak sekalian, kita sekarang coba baca bersama-sama ya. Nah, Bapak dulu 1 ayat, nanti kalian ikuti jadi per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Siap, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Siap, baca bersama-sama. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Siap? 1, 2, 3. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Silakan, siap? 1, 2, 3. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Selanjutnya ayat yang kelima. Terus diulang. Action. Selanjutnya ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Silakan bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Selanjutnya yang terakhir ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Siap bersama-sama. 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Anak cut. Kamera
Action. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita tadi bersama-sama membaca surat Al-Kafirun, sekarang kita sedikit periksa tajwidnya ya. Takutnya masih ada yang keliru, untuk itu kita periksa. Pertama, perhatikan di sini ada di ayat ketiga, perhatikan. Ayat ketiga ada nun mati bertemu ta, ini termasuk bacaan ikhfa. Ikhfa ya, samar, dan pastikan bacaannya ditahan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Wala antum, ditahan, jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua, masih di ayat yang ketiga nih, di ujung ayat ada a'bud. Ingat, kalau huruf dal sukun, dibaca sukun, maka pastikan dibaca mantul. A'bud, mantul ya. Selanjutnya di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, wala ana di sini huruf alif setelah fathah tetapi tidak dibaca panjang. Wala ana abidum, nunnya tidak dibaca panjang ya. Kemudian di sini ada mim bertasydid. Masih ingat? Kalau ada nun bertasydid atau mim yang bertasydid termasuk bacaan apa? Ya, bacaan gunnah. Karena gunnah maka pastikan dibacanya ditahan. Jangan terburu-buru. Abidum ditahan. Kemudian masih di ayat yang keempat, di ujung ayat ada ma'abadatum. Ada dal sukun bertemu dengan ta. Ingat, kalau ada dal sukun bertemu dengan ta, maka dalnya dihilangkan. Idgham masuk ke huruf ta. Jadi dalnya dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf ta. Ma'abadtum wala ana abidum ma'abadtum. Ingat ya, jangan abadatum tapi abadtum. Selanjutnya di ayat yang kelima ini sama. Tadi sudah dibahas, ada nun mati bertemu dengan huruf ta dibaca ikhfa. Pastikan ditahan, jangan tergesa-gesa. Baik, itu beberapa bacaan yang perlu diperhatikan. Dan silakan kalian baca berulang-ulang di rumah. Silakan sambil minta bantuan sama ayah dan bunda untuk membaca surat Al-Kafirun secara benar sesuai dengan ilmu tadi. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan untuk hari ini tentang surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan untuk hari ini tentang surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah Bu Alin, ternyata kita dapat pengetahuan baru loh. Ya, betul sekali Bu Laras. Anak-anak di rumah tentunya jadi lebih paham dan tahu cara mengaji yang benar. Ya betul, anak-anak harus diterapkan ya dalam sholat supaya kalian tidak lupa. Jadi setiap pembelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Riki, Bu Nani, atau Pak Yana, kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Bu Laras. Nah, kita langsung ke segmen kedua aja ya. Ada apa nih Bu Laras? Segmen serba-serbi supaya kalian bisa langsung tahu nih apa jawaban dari pertanyaan kalian. Kita langsung masuk saja yuk ke segmen berikutnya Bu Alin. Ya, Serba-serbi bersama Pak Yana dan Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan
Sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa berpuasa ya. Saum yang ke berapa ya sekarang Pak Ustadz? Ke-10 Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah saum yang hari ke-10 ya. Hari yang ke-10 dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini hari Kamis, edisi tentang tanya jawab seputar Ramadan yang insya Allah akan dijawab oleh Pak Ustadz Diana yang sudah ada beberapa pertanyaan dari anak-anak semuanya dan ayah bundanya, pertanyaan seputar Ramadan. Mungkin untuk pertanyaan kita langsung tanya saja ya kepada Pak Ustadz Diana. Oh ya, sebelumnya maaf, sudah pada kenal dengan Pak Ustadz Diana? Insya Allah ya, semuanya kalau menyimak dari hari pertama kita mengikuti program Ramadan, insya Allah Pak Ustadz Diana ini yang suka mengisi Mutiara Kisah ya. Kita langsung saja ya memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz Diana yang sudah masuk ke kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat ya, yang di rumah, ibu juga dan orang tua yang di rumah yang menemani putra-putrinya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nih Pak Ustadz, alhamdulillah selama sudah beberapa episode kita menyaksikan atau menayangkan Mimbar Ramadan, alhamdulillah ada pertanyaan. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan menjawabnya. Kita langsung saja ya Pak Ustadz ya. Mangga, Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan dari Kairen kelas 3B. Kairen ini bertanya, katanya, Pak Ustadz, mengapa pada video Mutiara Kisah Nabi Muhammad SAW tidak boleh diperlihatkan katanya? Mungkin seperti itu. Mangga silahkan. Baik, terima kasih anak-anakku yang soleh serta orang tua yang luar biasa yang mendampingi putra-putrinya di rumah masing-masing. Luar biasa, pertanyaannya cukup kritis, cukup baik, dan mudah-mudahan jadi ilmu buat semuanya ya. Amin. Kalau kita bicara tentang gambar, sebagian ulama melarang tentang menggambarkan makhluk hidup. Nah, ini berkaitan nanti dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang untuk menggambar makhluk hidup, termasuk apalagi gambar Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa dilarang? Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, kalaulah seandainya para nabi digambarkan, ya bisa digambar, dilukis itu, khawatir yang pertama nanti ada pengkultusan, ya, penyembahan. Sementara yang wajib disembah hanya Allah, gitu ya. Sementara para nabi, para rasul hanya sebagai utusan Allah yang membimbing umat ini agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa tidak digambarkan? Kekhawatiran kalau digambarkan misalnya siapapun itu para nabinya, terus kita gambar di kertas, kemudian kertas itu terjatuh, bukankah nanti akan ada timbul pelecehan di sana? Ya, penghinaan dengan diinjak mungkin kertas itu yang jatuh dan sebagainya. Jadi kekhawatiran itu ditunjang dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentu ini memperkuat untuk tidak digambarkan, tidak dilukiskan, dan tidak boleh diperlihatkan gambar para nabi. Begitu barangkali, mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban yang mungkin hanya standar, tidak lebih mendalam, karena insya Allah mungkin di rumah masing-masing ada asatidah, ada para alim ulama yang mungkin jauh lebih bisa menerangkan lebih baik barangkali. Begitu Bu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan yang bertanya kemudian yang lainnya juga bisa terwakili pertanyaannya, dan mudah-mudahan puas ya dengan jawaban dari Pak Ustadz. Untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Sarah Razena Enzo kelas 5B. Katanya Sarah bertanya, apakah boleh jika kita menggantikan hutang puasa bulan Ramadan kemarin sehari sebelum puasa? Jadi punya hutang tahun kemarin,
ketika 1 hari sebelumnya baru dibayar, bolehkah atau tidak? Mangga. Baik. Terima kasih Ananda Sarah, mudah-mudahan mewakili jawaban dari kaum Hawa nih ya, yang mungkin setiap tahunnya selalu ada halangan ya, ada tamu nih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam hukum syariah perempuan tidak melaksanakan saum, tidak sholat selama mungkin 7 hari begitu ya. Baik. Berkaitan dengan saum 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, ada hadis yang melarang ini ya. Jadi tidak boleh kita saum 1 atau 2 hari dengan niat mendahului daripada ibadah saum Ramadan itu. Nah, kaitannya bagaimana kita punya hutang nih? Pas 1 hari mau dibayar, misalnya pas 1 hari menjelang Ramadan mau dibayar, tentu ini terkena hadis yang tadi. Tidak boleh kita mengadakan atau melaksanakan saum 1 atau 2 hari menjelang saum Ramadan, kecuali yang terbiasa melaksanakan sunnah Senin Kamis misalnya. Saum Ramadannya jatuh hari Jumat nih, karena dia sudah terbiasa rutinitasnya saum Senin Kamis, maka dia melaksanakan saum Senin dan Kamis. Kamisnya kebetulan 1 hari menjelang 1 Ramadan misalnya untuk melaksanakan saum. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau ujuk-ujuk mendirikan saum 1 hari sebelum Ramadan, tentu ini tidak boleh ya. Lebih baik ditunda saja nanti ba'da Ramadan, begitu barangkali. Meskipun itu hutang ya Pak Ustadz ya? Meskipun itu hutang. Oh, berarti tidak boleh ya? Kecuali kalau misalnya sudah istiqomah, rutinitas seperti biasa, saum, melaksanakan saum sunat ya? Itu boleh. Ya. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Kemudian di pertanyaan ketiga, ada dari Ibu Sinta Galuh Permata, mungkin ini dari orang tua peserta didik ya Pak Ustadz ya. Betul. Sama, ternyata ayah bundanya juga antusias untuk mengikuti mimbar Ramadan ini, alhamdulillah. Nah, katanya kita punya utang puasa hampir sama dengan yang barusan. Gimana hukumnya untuk sekarang kalau hutangnya yang dulu itu belum lunas, jadi belum selesai dibayar? Tapi sekarang sudah mulai saum lagi. Bagaimana hukumnya katanya? Baik, terima kasih atas atensi dari orang tua peserta didik, yang luar biasa dengan mimbar Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan adanya mimbar Ramadan ini menjalin ukhuwah buat kita semuanya. Dengan adanya mimbar Ramadan ini menambah ilmu buat kita semuanya. Berkaitan dengan pertanyaan yang barusan, kita punya utang nih, keburu Ramadan lagi gitu ya. Nah, tahun depannya gimana? Baik, Ibu yang bertanya di rumah dan semuanya yang mungkin menonton channel ini, kalau kita bicara tentang berhalangan kita saum di bulan Ramadan, tentu itu diperbolehkan sesuai dengan hukum syariat ya, sesuai dengan syari. Bagaimana menggantinya? Kaidahnya adalah faidatum min ayyamin ukhor. Tentunya diganti di hari yang lain. Pertanyaan tadi, pas kita keburu Ramadan lagi, apakah harus dibayar? Tentu. Kalau hutang itu harus dibayar. Tapi apakah jumlahnya sama? Tentu sama, ya. Karena Allah tidak melipat gandakan hutang, ya. Jadi kalau kita nih tahun sekarang 10 hari tidak saum atau 7 hari, maka tahun berikutnya juga dibayar 7 hari. Ditambah mungkin yang tahun sekarang kalau berhalangan. Makanya mungkin lebih baik disegerakan untuk bayar hutang gitu. Kenapa ini bisa hutang itu bisa diakhirkan atau diawalkan di kodonya istilahnya. Inilah yang dalam Al-Quran dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan kelonggaran, mempermudah kepada hambanya, tidak mempersulit. Sanggup bayar sekarang silahkan, kalau tidak lanjutkan di hari yang lain. Tentu lebih baik adalah kita segera membayar hutang itu, karena khawatir usia kita tidak tahu ya. Tidak tahu kapan kita meninggal dan sebagainya. Jadi segera mungkin untuk membayar hutang. Barangkali itu insyaallah ya. Mungkin Pak Ustadz kalau misalnya itu kelupaan ya kayaknya sesudah Ramadan karena mungkin sudah sebulan saum, ada waktu nanti lagi untuk membayar hutang. Jadi sampai Ramadan berikutnya baru ingat lagi. Betul. Lebih baik mungkin ketika Ramadan sudah beres di bulan Syawal. Nah, betul. Sudah mulai kan ada puasa Syawal ya. Sita min Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal. Mungkin boleh ya kalau misalnya kita langsung mengkodok ya? Boleh, silakan. Ya. Karena begitu yang diharamkan saum misalnya kan pas hari pertama ya, karena itu hari iftar ya, hari makan gitu. Di hari kedua kesananya silakan gitu ya.
Jadi lebih baik disegerakan mumpung perut juga kita masih Iya. masih terbiasa ya, Terbiasa, tidak makan siang tidak begitu, makan insya Allah. siang. Jadi lebih baik langsung mengkodok, kemudian kalau misalnya ada waktu kita saum betul. sawal Masih 6 hari. dalam bulan Syawal. Ya. Mungkin seperti itu ya jawaban dari Pak Ustadz. Alhamdulillah mendetail. Dan ada satu lagi Pak Ustadz. Ini pertanyaannya dari sekitar rumah. Kemudian ada yang bertanya, katanya begini. Ketika saum, kemudian dia itu sedang sakit flu. Memang tidak minum obat, Yeah. tapi dia menghirup obat. Apa sih kayu putih? Yeah. Kan terhirup ya. Ya. Apakah itu batal katanya atau tidak? Ya. Baik. Kalau bicara tentang saum, mari kita lihat pengertian saum. Al-saum itu al-imsaku anil akli wasurbi. Ya. Di antaranya bahwa saum itu menahan dari makan dan minum. Dan minum. Kalau makan dan minum lewat mana? Lewat mulut. Lewat mulut. Artinya kalau sekedar menghidup sama dengan disuntik, sebagian pendapat menyatakan tidak batal gitu. Kalau yang membuat segar misalnya itu kategori makruh. Gitu ya, makruh. Jadi kalau lihat ada dua pendapat ini, maka secara pribadi saya mendukung kalau hanya sekedar menghirup, mencium bau masakan, mencium aroma atau mencium parfum itu tidak kategori membatalkan saum. Yang membatalkan tetap kepada tenggorokan, yang makan yang masuk lewat mulut dan tenggorokan itu barangkali yang membatalkan. Insya Allah tidak gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang soleh-soleha di rumah sudah terjawab ya oleh Pak Ustadz. Kami tunggu pertanyaan selanjutnya di episode Mimbar Ramadan yang berikutnya. Kita akan bahas kembali setiap hari Kamis ya, Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Di sesi tanya jawab kita akan jawab semua pertanyaan yang masuk. Untuk sesi tanya jawab hari ini mungkin dicukupkan saja ya Pak Ustadz ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan saum hari ini semuanya ada yang pernah bolong-bolong? Sudah batal belum? Mudah-mudahan tidak ya. Anak-anak yang soleh semua pasti semuanya tamat sampai saum Ramadan yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan pertanyaan kalian terjawab ya oleh Pak Ustadz Diana dan Bu Nani. Betul, Bu Laras? Betul sekali Bu Alin. Tapi kalian bisa mencari sumber lainnya dari internet boleh, dari buku boleh, bertanya pada orang tua juga boleh. Jadi supaya kalian kaya akan ilmu yang baru. Betul Bu Alin? Betul sekali. Jadi kalian tidak hanya mendapatkan informasi dari program ini, tetapi mendapatkan informasi dari luar sana. Nah Bu Alin, waktunya tidak terasa ya, ternyata sudah mau habis. Ya, tapi tunggu dulu nih, kita belum ucapkan terima kasih pada penonton yang setia sudah menyaksikan program Mimbar Ramadan ini. Ya, seperti minggu kemarin ternyata alhamdulillah nih Bu Alin, dari Senin, Selasa, Rabu ternyata banyak juga yang menontonnya ya. Ya, penonton yang di luar dari keluarga besar SDN 023 Pajagalan. Betul sekali. Nah, Bu Alin, jangan lupa nih anak-anak terus saksikan Mimbar Ramadan hanya di channel YouTube SDN 023 Pajagalan Bandung setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.